Oke, jadi sesuai dengan judul dan thumbnail di video ini gue bakal jelasin kenapa jadi diri sendiri dilarang untuk beberapa orang ini, dan bakal gue sebutin jenis-jenis orang-orang ya yang belum bisa untuk jadi diri sendiri. Lanjut intro. Anjir, intronya gini-gini aja. Dah. Oh, lupa. Headband mahal buatan bapakku. Biar konsentrasi gue tinggi makanya ini. Oke, langsung aja. Jadi pertama, alasan gue kenapa sih ada beberapa orang yang belum bisa, bukan dilarang sih, belum bisa jadi diri sendiri. Karena banyak kasus yang gue temuin di lingkungan gue sendiri, orang selalu beralasan kalau dia ngelakuin kesalahan, dia beralasan ya ini gua gitu, ya gua gini orangnya emang gitu. Jadi ngejadiin eh, suatu hal buruk yang ada di dirinya. Apa ya, jadi ngejadiin suatu hal buruk yang ada di dirinya sebagai alasan biar dia nggak nggak merasa bersalah aja gitu. Dan ini menurut gue fatal sih, karena bisa jadi kebiasaan. Langsung ke jenis-jenisnya aja ya. Jenis-jenisnya menurut gue, yang pertama, yang belum bisa, orang yang belum bisa jadi diri sendiri itu pertama orang yang belum bisa nerima kritik dan saran. Karena apa? Gini, orang yang nggak bisa nerima kritik dan saran cenderung seperti yang gue contohin tadi di awal, kayak mereka tuh membuat alasan dari apa yang ada di kekurangan mereka gitu. Gini loh, karena menurut gue untuk jadi diri sendiri itu adalah karakternya aja, sedangkan sifat-sifat buruk yang ada di diri kita tuh ya sebenarnya harus diubah. Gak semata-mata eh, ini kan diri gua gitu. Gua emang misalkan orang yang suka marah-marah di tempat umum gitu, terus kita tentang dia atau kita kasih kritik ke dia, kita kasih saran ke dia, lu kalau marah kalau bisa jangan di tempat umum dong, malu-maluin gitu. Terus dia ngomong, gue emang orangnya gini, gue orangnya temperamen gitu. Maksud, apa ya, ngerti gak sih maksud gue? Kayak gue sangat tidak setuju sih orang beralasan dengan apa ya, dengan kekurangan dia sendiri. Itu aneh aja. Dan mengaku, mengakui kekurangan sendiri di depan orang dan menjadikan itu sebagai alasan, menurut gue hal yang cukup bodoh sih gitu. Kayak gitu deh intinya, ngerti gak sih? Terus yang kedua, orang yang gak bisa jadi diri sendiri, yang belum bisa jadi diri sendiri, itu orang-orang yang belum bisa ngakuin kesalahan. Nyambung ke yang pertama tadi, karena ketika orang udah bisa nerima kritik dan saran, dan percuma kalau kita udah bisa nerima kritik dan saran tapi kita belum bisa ngakuin kesalahan itu, ngakuin kesalahan diri sendiri gitu, itu hal yang percuma juga sih menurut gue. Jadi cuman sekedar oke, gue terima saran dan kritik lo, ya sudah. Orang yang nerima saran dan kritik itu ya gitu-gitu aja, tetap aja orangnya begitu. Karena dasarnya orang kalau mau ngubah atau mau apa ya, mau ngerubah sikap buruk atau sifat buruk yang dia punya, menurut gue hal pertama yang harus dilakuin ya ngakuin kesalahan. Karena dengan lo ngakuin kesalahan, niat lo untuk ngubah hal buruk itu yang ada di diri lo tuh bisa lebih kuat lah gitu. Niat lo tuh bisa lebih kuat karena lo udah tahu dan udah mengakui, karena oh itu salah men, itu nggak baik, harus gue ubah gitu. Jadi niat lo tuh bakal kuat aja, menurut gue sih gitu. Karena ya balik lagi ke kasus pertama, ya gue paling sebel sebel banget gitu. Gue pun pernah sih ada di posisi gue ngomong ya gue emang orangnya gini gitu, tapi
menurut gua sangat tidak baik menjadikan kekurangan kita sebagai alasan, karena menurut gua pandangan gua yang ngedenger orang menjadikan hal buruknya yang hal buruk yang orang orang menjadikan hal buruk yang dia punya sebagai alasan, itu adalah gue ngeliat ke orang tersebut tuh kayak, so jadi lo nggak mau belajar buat ngubah sikap lo gitu gitu tuh. Jadi pertanyaan sesimpel itu, dan males juga nanggepin kalau udah ada orang yang ngomong ya ini diri gua gitu, gue emang orangnya begini. Maksudnya, kalau itu hal buruk atau sifat buruk, gua punya teori sendiri kalau itu bisa dikontrol. Emang sifat nggak bisa diubah menurut gua. Banyak kan orang yang ngomong sifat tuh nggak bisa diubah karena udah dari sononya gitu, tapi menurut gue bisa dikontrol dengan cara ya profesionalitas lah. Artinya apalagi yang udah kerja gitu atau yang udah kuliah pasti udah tahu kan belajar profesionalitas gimana gitu. Harus bersikap seperti apa harus bersikap seperti apa ketika ada di sini, harus bersikap seperti apa ketika ada di lingkungan yang seperti ini gitu kan, udah tau lah ya, udah pada gede. Nah itu kenapa lo belum bisa jadi diri sendiri kalau lo belum bisa ngakuin kesalahan, karena ya ujung-ujungnya tadi lo bakal jadiin hal buruk atau sifat buruk yang ada di diri lo itu sebagai alasan aja. Terus yang ketiga menurut gua, ini yang terakhir sih kayaknya, orang yang nggak bisa jadi orang yang nggak bisa jadi diri sendiri itu orang yang belum orang yang nggak mau belajar. Nyambung ke yang kedua tadi sih, orang yang belum mengakui yang nggak bisa ngakuin kesalahan, yang belum bisa ngakuin kesalahan dirinya sendiri. Yang ketiga ini orang yang nggak mau belajar, sangat nyambung karena ketika lo udah ngakuin itu kesalahan lo, artinya lo harusnya udah bisa mempelajari bahwa oh ini loh sifat buruk yang ada di gua, kebiasaan buruk yang ada di gua yang harus gua ubah. Lo pelajarin, lo analisa bagaimana cara lo kontrol kebiasaan buruk itu atau sifat buruk itu gitu. Karena pengalaman gua tuh orangnya ngambekan ya. Dulu gua orangnya ngambekan. Kayaknya sampai sekarang karena gue nggak bisa. Menurut kalian yang percaya teori bahwa sifat itu nggak bisa diubah, mungkin gue masih ngambekan orangnya, tapi gue udah bisa kontrol karena gue pertama mau ngasih mau nerima kritik dan saran dari orang lain. Gue mau mengakui kesalahan gue karena gue orangnya ngambekan dan suka nggak tahu tempat kalau ngambek. Kadang lagi jalan tuh ngambek tiba-tiba gitu, lagi di mobil yang harusnya waktunya kan bisa di rumah ngambeknya gitu. Gue asal banget kalau udah ngambek, nggak tahu tempat, nggak tahu waktu. Terus dan gue juga berusaha untuk mempelajari sifat ngambekan gue ini, karena ya memang mengganggu hidup gue sih, jadi rumit. Ngerti gak sih? Gue pernah punya pengalaman gue ngambek ke nyokap gue nggak ngomong sama nyokap gue sama sekali di dalam mobil, padahal gue tahu itu bensin udah mau habis dan akhirnya bensinnya mogok gara-gara gue cuma nggak mau ngomong sama nyokap. Padahal gue bisa harusnya yang gue pelajarin ya, harusnya pada saat itu gue tuh harusnya profesional gitu ketika gue lagi berkendara, walaupun posisinya gue lagi kesel sama nyokap. Dan jangan dicontoh gue kesel sama nyokap gue, ya profesional aja. Gue sebagai yang nyupir, gue lihat bensin habis, kenapa enggak sih gue bilang, bu bensinnya habis, isi bensin dulu, terus ngambeknya gue lanjutin pas udah nyampe rumah gitu. Pokoknya gitu deh intinya. Yang gue kasih tahu di sini tuh kesimpulannya, lu tuh nggak segampang itu untuk jadi diri sendiri. Karena menurut gue ya itu yang nyebelin kalau udah ada orang yang salah, dia ngelakuin kesalahan dan dia berargumen atau membela dirinya dengan alasan gue emang orangnya kayak gitu.
Ya udah, gue paling males ketemu orang kayak gitu. Gue orangnya emang kayak gitu, gue orangnya emang pemarah, gue emang orangnya ngambekan. Menurut gue, oke ngerti. Misal gini deh, lo emang orang yang pemarah, yang temperamen segala macam. Kalau lo udah dewasa, lo pastinya udah tahu dong apa itu profesionalitas. Nggak semata-mata mentang-mentang lo orangnya temperamen, dimanapun kapanpun waktunya lo, kita lagi makan di restoran misalkan lagi kumpul sama teman-teman, tiba-tiba lo kesel karena dicengin terus lo marah-marah ke temen lo di restoran tersebut, kan malu-maluin ya. Kalau lo udah dewasa dan lo udah belajar profesionalitas, kan bisa lo tahan marah lo itu, lo kontrol dulu marah lo itu pas lagi makan di restoran. Ketika ketika pulang, lo bisa ngomong berdua sama temen lo aja gitu. Lo tadi ngecengin gue parah banget, gue kesel sama lo. Ya kan, jadi penyelesaian masalahnya tuh nggak merugikan orang lain, karena misalkan kita lagi nongkrong dan tiba-tiba ada teman kita yang marah-marah nggak jelas, kan malu di kita ya, sebagai ikut nongkrong gitu nih, kayak nih anjing ngapain sih tiba-tiba marah-marah gini nggak jelas gitu. Ya kan, maksudnya nggak segampang itu, nggak sesimpel itu untuk jadi diri sendiri. Kalau lo belum bisa nerima kritik dan saran, belum bisa mengakui kesalahan diri lo sendiri, dan lo nggak mau, orang yang nggak mau terus belajar sih, ya itu deh. Ya, yang kalau ngerasa video ini berguna, bisa support gua dengan subscribe. Kalau suka video ini di like, kalau nggak suka dislike. Kalau ada opini lain atau mau mengkritik gue juga, bisa komen di bawah. Ya udah gitu aja, dan gue pun masih belajar untuk menerima saran dan kritik, untuk mengakui kesalahan diri sendiri, dan untuk terus belajar, dan masih terus belajar. Ya itu, bukan sosokan motivasi, tapi pengalaman sendiri aja, karena biar nggak disebelin aja sama temen-temen lu gitu, karena lu terus beralasan ya ini emang sifat gua gitu, tai lah.